guys, balik lagi di channel kami dan selamat datang buat yang baru mampir di channel kami. Oh iya guys, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan di video kami yang terbaru. Di video kali ini kami akan membahas tentang aliran realisme hukum. Tapi yang pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ahmad Jibril dengan NPM B1A 020432. Yang kedua, ada Aprilia Setiawardani dengan NPM B1A 020412. Yang ketiga, ada Bimo Seno dengan NPM B1A 020382. Yang keempat, ada Dwina Atika Maharani dengan NPM B1A 020422. Yang kelima, ada Maria Media dengan NPM B1A 020392. Yang keenam, ada Paulina Dewiarti dengan NPM B1A 020402. Dan yang terakhir, ada Raihan Akbar dengan NPM B1A 020442. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu pengertian dari realisme hukum? Realisme adalah usaha menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya tambahan, embel-embel, atau interpretasi tertentu. Sedangkan hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentukan hukum ini dapat meliputi dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, serta emosi-emosi yang umum. Dan hasil hukum ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, realisme hukum adalah aliran yang tidak menyetujui adanya preseden atau adanya ikatan antara putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya dalam menangani sebuah masalah yang serupa. Realisme hukum ini muncul karena adanya gerakan-gerakan untuk menguji nilai-nilai tradisional. Contoh kasusnya ada anggapan yang mengatakan bahwa raja yang baik itu pastilah adil. Dan anggapan yang dipercayai tersebut oleh masyarakat ternyata adalah salah. Munculnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi sebagai salah satu contohnya. Banyaknya disparitas atau perbedaan atau ketidakseimbangan ini terjadi, sehingga munculnya ketidakpercayaan terhadap hukum di atas kertas dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada hukum yang berdasarkan fakta yang real. Pelopor pertama kali realisme hukum berkembang di Amerika Serikat yang dipopulerkan oleh beberapa tokoh seperti Caldwell Lynn, Jerome Prank, Oliver Wendell Holmes, dan Bingham. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara Causalem and Dasein. Agar antara hukum itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai. Nilai-nilai itulah harusnya seumumnya mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak observer. Realisme ini tidak mendasarkan pada konsep hukum positif, yaitu aturan-aturan. Oleh karena itu, realisme ini bermaksud untuk melukiskan apa yang dilakukan yang sebenarnya oleh pengadilan dan orang-orangnya. Akar realisme ini adalah empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat diterima dari pengadilan.
Baiklah teman-teman, di sini ada dua faktor yang melatar belakangi aliran dari pragmatic legal realism. Yang pertama yaitu faktor hukum. Pada faktor hukum ini, perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan untuk mempelajarinya tentu tidaklah mudah, namun juga tidak sulit. Bagi kalangan praktisi hukum, dalam mempelajari filsafat hukum adalah suatu perimbangan dalam menjalankan tugas, profesi, dan dalam hukum positif itu sendiri. Yang kedua, ada faktor perkembangan sosial dan politik. Pada faktor ini, faktor perkembangan sosial dan politik yang mana aturan hukum yang ada itu tidak dapat menjangkau setiap putusan hakim. Hakim dipaksa membuat hukum baru dan putusan hakim tidak mendasar pada hukum. Adapun kecenderungan aliran ini yaitu hukum itu berdasarkan putusan hakim atau pengalaman yang ada di pengadilan. Kurzweil mempertegas bahwa realisme hukum merupakan gerakan dengan memiliki karakteristiknya, antara lain, yang pertama, realisme hukum bukanlah suatu aliran atau mazhab dalam filsafat hukum. Yang kedua, realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Yang ketiga, realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan. Yang keempat, realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, karena realisme bermaksud untuk melukiskan apa yang dilakukan yang sebenarnya oleh pengadilan. Yang kelima, gerakan realisme menekankan bahwa perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama dan akibatnya. Kars juga menyebutkan beberapa ciri aliran. Yang pertama, merupakan gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Yang kedua, merupakan konsepsi hukum yang terus berubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Yang ketiga, menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Studi ini harus memperhatikan nilai, observasi, dan terhadap nilai tidak boleh dipengaruhi kehendak pengamat maupun tujuan kesusilaan. Yang keempat, tidak percaya pada ketentuan dan konsepsi hukum. Yang kelima, menekankan perkembangan setiap hukum harus mempertimbangkan akibatnya. Realisme memiliki dua aliran. Yang pertama adalah aliran realisme Amerika. Realisme Amerika bersifat pragmatis serta memiliki tokoh-tokohnya sendiri. Yang pertama adalah Charles Sanders Peirce. Dia berpendapat bahwa pengetahuan yang benar tidak akan didapatkan dari teori, melainkan dari praktik hidup yang diterapkan secara analitis. Yang kedua adalah John Chapman Gray. Sebagai ciri realisme Amerika, Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya. Yang ketiga adalah Oliver Wendell Holmes. Holmes ini berteori bahwa perkiraan tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan adalah yang dimaksud dengan hakim. Yang keempat adalah William James. James berpendapat bahwa menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, penyelesaian secara verbal, dan sistem yang tertutup dan hal-hal yang dianggap mutlak dan asli. Yang kelima adalah Johnny Dewey. Inti dari Johnny ini adalah bahwa logika bukan berasal dari kepastian, prinsip-prinsip teoritis seperti silogisme, tapi suatu studi tentang kemungkinan-kemungkinan. Yang keenam adalah Benjamin. Benjamin beranggapan bahwa hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganut terhadap preseden harusnya merupakan aturannya dan bukan merupakan pengecualian dalam pelaksanaan peradilan. Yang ketujuh adalah Jerome Prank. Menurut Prank, hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan yang tetap, seakan-akan merupakan prinsip logika. Hukum sendiri berdiri dari putusan peradilan yang bergantung pada banyak faktor.
Yang kedua adalah aliran realisme Skandinavia. Aliran ini memiliki beberapa tokoh. Yang pertama adalah Axel Hagerström. Axel ini berpendapat bahwa hukum seharusnya diselidiki dengan bertitik tolak pada data empiris yang dapat ditemukan dalam perasaan psikologis, yakni seperti rasa wajib, kuasa, takut akan reaksi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua adalah Karl Oliver Rona. Ia menyamakan hukum dengan perintah yang bebas. Menurutnya, keliru menganggap hukum sebagai perintah manusia. Ia juga menolak mengidentikan perintah hukum dengan negara karena hal tersebut tidak realistis. Yang ketiga adalah Art Ross. Menurutnya, hukum adalah realitas sosial. Yang keempat, H.L.A. Hart. Menurutnya, hukum dilihat dari aspek eksternal dan internal. Tokoh-tokoh utama aliran realisme Amerika ada Charles Sanders pada tahun 1839 sampai 1914, yang mana pragmatisme mengkayal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoritis yang benar. Selanjutnya ada John Chipman Gray pada tahun 1839 sampai 1915 yang menyatakan bahwa di samping logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, unsur logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya. Selanjutnya ada Oliver Wendell Holmes Jr. pada tahun 1841 sampai 1935. Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Kalau ia berusaha mengambil sikap demikian, ia akan sampai pada keyakinan bahwa penjahat pun sama sekali tidak menaruh minat dan prinsip-prinsip normatif hukum. William James pada tahun 1842 sampai 1910 menyatakan bahwa seorang pragmatis menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, menyelesaikan secara verbal alasan a priori yang tidak baik, prinsip yang ditentukan sistem yang tertutup, dan hal-hal yang dianggap mutlak dan asli. Selanjutnya ada John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952 yang menyatakan logika bukan berasal dari kepastian-kepastian tapi dari prinsip-prinsip teoritis seperti silogisme, tetapi suatu studi tentang kemungkinan-kemungkinan. Ada Benjamin Nathan Cardozo pada tahun 1870 sampai 1938, perangkat hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganutan terhadap presiden seharusnya merupakan aturannya dan bukan merupakan pengecualian dalam pelaksanaan peradilan. Jerome Frag pada tahun 1889 sampai 1957 menyatakan bahwa hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan yang tetap. Selanjutnya ada Alex Hagestrom pada tahun 1868 sampai 1939 yang menyatakan bahwa hukum seharusnya diselidiki dengan berintrik tolak pada data empiris yang dapat ditemukan dalam perasaan psikologis. Dan perbedaan realisme Amerika dan realisme Skandinavia, Amerika lebih memfokuskan diri pada kerja praktis untuk mengkaji proses hukum. Perbedaan dengan realisme Skandinavia yang lebih berfokus pada operasi teoritis atas sistem hukum secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya,
bahwa terdapat dua aliran besar mengenai realisme hukum yang ada di dunia. Pada dasarnya, kedua aliran realisme hukum tersebut mengemukakan gagasan yang sama, yaitu dengan melihatkan hukum sebagaimana adanya. Namun demikian, terdapat perbedaan yang menarik di antara aliran realisme hukum Amerika yang timbul dari pemikiran-pemikiran kritis para tokoh positivisme dan utilitarian Inggris, dengan aliran realisme hukum Skandinavia yang justru berkembang karena kesepahaman dengan konsep-konsep positivisme di Inggris. Aliran realisme hukum Amerika melakukan pendekatan hukum melalui faktor-faktor sosiologis. Sementara aliran realisme hukum Skandinavia melakukan pendekatan bersifat psikologis. Dari segi fokusnya, aliran realisme hukum Amerika berfokus pada pelaku penjabat hukumnya. Sementara fokus perhatian aliran Skandinavia lebih kepada pelaku orang yang berada di bawah hukum itu sendiri. Terima kasih.